Saudara, dalam kehidupan kita manusia yang hidup di dunia ini, begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami, baik bersifat umum maupun bersifat khusus. Apakah saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan secara khusus? Apakah saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan yang khusus itu? Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan yang dibuat bagi semua anak-anak Tuhan yang merindukan hidup seturut firman Tuhan. Kalau saudara merindukan setiap hari dapat notifikasi seri baru dari renungan ini, maka silakan lihat tombol subscribe di layar saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, tema yang akan kita bicarakan di video ini dan dua video selanjutnya adalah bagaimana cara hidup yang benar dari orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria.
untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Shalom saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, dalam kehidupan kita manusia yang hidup di dunia ini, begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami, baik bersifat umum maupun bersifat khusus. Nah, yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan secara khusus, yaitu keselamatan jiwa saudara? Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Dia yang telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan orang yang percaya kepada Dia dilahirkan kembali dan diselamatkan. Firman Tuhan menegaskan di dalam 1 Petrus pasal 2, mulai ayat 1 sampai ayat 10. Firman Tuhan ini menegaskan tentang kebaikan Tuhan yang sudah dialami oleh orang-orang yang sudah percaya. Di mana di sini dikatakan di ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikannya. Hari ini saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan? Tentu saja dalam kehidupan kita begitu banyak kebaikan Tuhan yang telah kita kecap. Tetapi saya bertanya kembali, apakah saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan yang khusus itu, yaitu keselamatan jiwa saudara? Di mana hanya di dalam iman kepada Yesus, di pasal 1 Petrus ini, ditegaskan di sana, dijelaskan di sana bahwa orang yang telah mencapai tujuan imannya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Di video-video sebelumnya saudara bisa lihat di renungan penyejuk jiwa, kita sudah membahas siapa orang yang telah mencapai tujuan imannya. Orang yang dilahirkan kembali adalah orang yang percaya kepada Yesus, dan orang yang percaya kepada Yesuslah yang mengalami keselamatan jiwa. Dan saat ini firman Tuhan menegaskan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, saya menegaskan kembali, pastikan dalam kehidupan saudara, saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan, yaitu keselamatan jiwa saudara. Dan kalau hari ini saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan yang begitu banyak, khususnya keselamatan jiwa saudara, bagaimana seharusnya kita hidup? Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, bagaimana saya dan saudara seharusnya hidup? Nah, firman Tuhan ini menegaskan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi ada kata jika. Jika saya dan saudara telah mengecap kebaikan Tuhan, khususnya keselamatan jiwa kita, bagaimana seharusnya kita hidup? Di ayat pertama dan kedua saya baca bagi saudara. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, kata firman Tuhan. Dan ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau saya meringkas di ayat 1 dan kedua ini, sebagai orang yang telah mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya keselamatan jiwa kita, maka firman Tuhan menuntut kita supaya kita mengalami pertumbuhan, supaya olehnya kamu bertumbuh, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka seharusnya kita bertumbuh secara rohani. Kalau saudara orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, tapi saudara tidak mengalami pertumbuhan rohani, maka hari ini sebenarnya saudara tidak hidup seturut apa yang dimaui dan diingini oleh Tuhan sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Karena sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, seharusnya saya dan saudara, kita harus bertumbuh, mengalami pertumbuhan rohani saudara. Saat ini koreksi dan tanya dan analisa kehidupan saudara. Adakah saudara mengalami pertumbuhan rohani dalam hidupmu? Kalau Yesus telah mati bagi saudara, Dia telah rela mengorbankan segalanya bagi saudara. Yang Dia rindukan adalah saudara harus bertumbuh secara rohani. Pertanyaannya, apakah saudara hari ini mengalami pertumbuhan secara rohani? Nah, saat ini firman Tuhan memberi petunjuk bagi saya dan saudara, bagaimana supaya kita bertumbuh secara rohani. Ayat 1 tadi dikatakan, karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala kemunafikan dan kedengkian.
Kalau saya ringkas dari satu kata, buanglah segala bentuk sifat dosa. Supaya saudara bertumbuh, supaya saya bertumbuh, maka buanglah segala karakter dan sifat dosa itu, yaitu segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan dan kedengkian. Buang itu dari kehidupan saudara. Kalau saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan, tapi sifat-sifat itu masih ada dalam kehidupan saudara, maka sebenarnya saudara tidak sedang melakukan apa yang Tuhan mau, padahal Dia sudah mengorbankan segalanya bagi saudara. Supaya saudara dan saya bertumbuh, buang segala kemunafikan, buang segala kedengkian, buang segala kejahatan, segala bentuk dosa itu, supaya kita bertumbuh secara rohani. Dan ayat kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Maksudnya adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi supaya kita bertumbuh secara rohani, maka buang segala kejahatan. Dan yang kedua, rindukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, karena itu adalah seperti susu yang murni bagi bayi yang akan menumbuhkan bayi itu. Ketika kita merindukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menumbuhkan kerohanian kita. Jadi saudara, kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, begitu besar kebaikan-kebaikannya yang telah kita alami. Khususnya kebaikannya yang terbesar adalah pengorbanannya untuk keselamatan jiwa kita. Apakah saudara sudah mengalami keselamatan jiwa saudara? Di mana keselamatan jiwa itu kita peroleh dengan percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat yang telah mati bagi kita di kayu salib. Kalau saudara sudah mengalami itu, maka firman Tuhan menegaskan hari ini kepada saudara, jika kita telah mengecap kebaikan Tuhan, maka bertumbuhlah secara rohani. Bagaimana kita mengalami pertumbuhan rohani? Buang segala sifat dosa, kejahatan, kedengkian, tipu muslihat. Buang semua sifat-sifat itu. Ubah karakter kehidupan saudara. Dan firman-Nya berkata ayat yang kedua, jadilah sama seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni. Jadilah sama seperti bayi itu yang merindukan air susu yang murni untuk pertumbuhan hidupnya. Demikianlah seharusnya kita merindukan air kehidupan, merindukan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita bertumbuh secara rohani. Saudara, sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, alami pertumbuhan rohani dalam hidup saudara. Bertumbuhlah secara rohani dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, maju terus dalam Tuhan, bertumbuh terus dalam Tuhan, sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami adalah orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, hari ini firman-Mu menuntut dan mengajar kami untuk bertumbuh secara rohani, dengan membuang segala karakter sifat dosa, dan dengan merindukan kebenaran firman Tuhan untuk kami selalu bertumbuh secara rohani. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami akan terus bertumbuh dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.